Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Nova. Halo semuanya, apa kabar? Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi yang sangat penting, yaitu Identitas Nasional Indonesia. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan identitas nasional? Secara sederhana, identitas nasional adalah jati diri, ciri khas, atau tanda pengenal yang dimiliki oleh suatu bangsa yang membedakannya dengan bangsa lain di dunia. Sama seperti setiap orang memiliki nama, karakter, dan ciri fisik yang membedakannya dengan orang lain. Sebuah bangsa juga memiliki ciri khasnya sendiri. Identitas ini mencakup nilai-nilai budaya, pandangan hidup, serta karakter yang tumbuh dan disepakati bersama oleh seluruh warga negara, yang kemudian menjadi ciri khas kebanggaan bangsa tersebut. Proses pembentukan identitas nasional. Lalu, bagaimana identitas nasional ini terbentuk? Identitas nasional tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang dan berkelanjutan. Ada beberapa tahapan utamanya. Pertama, proses sejarah. Melalui perjalanan sejarah perjuangan, pengalaman pahit dan manis yang dialami bersama, serta perjuangan mempertahankan kemerdekaan, bangsa Indonesia menemukan jati dirinya. Semangat persatuan saat melawan penjajah menjadi salah satu dasar pembentukan identitas ini. Yang kedua, ada proses budaya, akulturasi atau percampuran budaya. Percampuran berbagai budaya suku bangsa yang ada di Indonesia menjadi asimilasi budaya yang khas. Yang ketiga, proses sosialisasi dan internalisasi. Nilai luhur yang ada kemudian ditanamkan, disebarluaskan, dan dipahami oleh seluruh masyarakat hingga menjadi kesepakatan bersama sebagai ciri bangsa. Yang keempat, proses perumusan. Melalui musyawarah, para pendiri bangsa, nilai-nilai tersebut dirumuskan ke dalam dasar negara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada beberapa faktor utama yang mempengaruhi terbentuknya dan berkembangnya identitas nasional Indonesia, yaitu faktor geografis. Indonesia terletak di posisi silang dunia, merupakan negara kepulauan yang luas, kaya akan sumber daya alam, dan memiliki batas wilayah yang jelas, yang membentuk karakter masyarakat bahari dan terbuka. Faktor sosial budaya. Keberagaman suku, agama, ras, dan adat istiadat yang hidup berdampingan sejak lama membentuk karakter toleransi dan bergotong royong. Faktor sejarah. Pengalaman dijajah ratusan tahun dan perjuangan kemerdekaan melahirkan semangat cinta tanah air dan persatuan yang kuat. Faktor ideologi. Pada faktor ideologi, nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup menjadi landasan utama pembentukan karakter bangsa. Faktor lingkungan luar, pengaruh budaya asing, dan perkembangan zaman menjadi tantangan sekaligus penyemangat untuk tetap mempertahankan jati diri. Secara garis besar, jenis identitas nasional terbagi menjadi beberapa bentuk. Pertama, identitas fundamental. Identitas fundamental ini berupa pandangan hidup dengan dasar negara, yaitu Pancasila. Pancasila ini adalah inti dari segalanya. Yang kedua, ada identitas instrumental, berupa simbol-simbol negara seperti bendera merah putih, bahasa Indonesia, lagu kebangsaan Indonesia Raya, lambang Garuda Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, ada identitas alamiah. Identitas alamiah ini berupa keberagaman budaya, adat istiadat, dan kekayaan alam yang dimiliki. Fungsi identitas nasional antara lain adalah sebagai jati diri, pembeda dengan bangsa lain, pemersatu berbagai perbedaan,
landasan pedoman sikap perilaku warga negara, serta sarana kebanggaan dan citra positif bangsa di mata dunia. Karakteristik utama identitas nasional Indonesia adalah unik, khas dan berbeda, kolektif, artinya milik bersama seluruh rakyat, abadi, tetap ada dan lestari sepanjang masa, dinamis, bisa berkembang namun tidak kehilangan ciri aslinya, serta berakar dari budaya dan nilai luhur bangsa. Unsur-unsur identitas nasional Indonesia. Apa saja unsur pembentukan identitas nasional kita? Berdasarkan pandangan para ahli dan ketetapan negara, unsur-unsur utamanya adalah suku bangsa. Suku bangsa terdiri dari ratusan suku seperti Jawa, Sunda, Dayak, Papua, dan lain-lain yang bersatu. Yang kedua ada budaya, segala hasil karya cipta dan karsa manusia Indonesia, mulai dari tarian, musik, pakaian adat, hingga kuliner khas. Yang ketiga ada bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang menyatukan berbagai bahasa daerah. Yang keempat ada agama dan kepercayaan, kebebasan beragama yang dijamin negara dan kematangan beragama yang menciptakan kedamaian. Kelima ada nilai-nilai luhur, nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang tercantum dalam Pancasila. Yang keenam ada simbol negara yaitu bendera, bahasa, lambang, dan lagu kebangsaan. Semua unsur ini bersatu dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, bagaimana bentuk penerapan identitas nasional ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Berikut contoh nyatanya. Penggunaan bahasa Indonesia saat kita berkomunikasi dengan orang dari daerah lain atau dalam acara resmi, kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Menghormati keberagaman. Saat kita berteman, bekerja sama, atau bertetangga dengan orang yang berbeda suku, agama, atau ras, dan tetap saling menghargai serta tidak membeda-bedakan, itu adalah cerminan nilai Pancasila ketiga dan kelima. Menggunakan dan mencintai produk dalam negeri, memakai produk buatan Indonesia, mengenakan pakaian adat atau batik, dan bangga akan karya anak bangsa. Mengikuti upacara bendera, kegiatan rutin di sekolah atau instansi saat mengibarkan sang merah putih dan menyanyikan Indonesia Raya adalah wujud penghormatan terhadap identitas negara. Sikap gotong royong, membantu tetangga yang kesusahan, kerja bakti membersihkan lingkungan, atau bekerja sama dalam kegiatan sosial adalah ciri khas budaya Indonesia yang tidak dimiliki sebuah bangsa. Menjaga nama baik bangsa, berperilaku sopan, santun, dan menjaga etika baik dalam negeri maupun saat berkunjung ke luar negeri. Identitas nasional adalah jati diri kita yang terbentuk dari sejarah, budaya, nilai, dan perjuangan. Hal ini bukan sekedar teori, melainkan sesuatu yang harus kita pahami, kita banggakan, dan kita terapkan dalam setiap langkah kehidupan kita sehari-hari agar bangsa Indonesia tetap memiliki ciri khas yang kuat dan dihormati dunia. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua tentang identitas bangsa kita sendiri. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.